Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama ini satu kesatuan, bersifat komprehensif, menyeluruh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Namun untuk memudahkan dalam mempelajarinya, para ulama kita kemudian membuat sistematika ajaran agama. Ini diantaranya didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Umar bercerita, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, id tala'a alaina rajul, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang tidak diketahui dari mana asal kemunculannya. Tiba-tiba saja hadir di tengah-tengah kami. Syadidu bayadis thiyab, dia memakai baju putih yang putih sekali. Syadidu sawadis sya'ar, dengan rambut hitam yang hitam sekali. La yura alaihi asarus safar, sama sekali tidak ada tanda-tanda baik itu pada pakaiannya ataupun pada penampilannya bahwa dia datang dari jauh. Karena kalau ada seseorang mengadakan perjalanan jauh pakai baju putih, apalagi di padang pasir, tentu akan ada debu yang menempel pada pakaiannya itu. Kalau ada yang datang dari perjalanan jauh, tentu akan ada tanda-tanda kelelahan pada wajahnya. Tapi ini tidak ada tanda-tanda baik itu pada pakaian ataupun pada penampilannya. Berarti bukan orang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Berarti juga bukan orang yang tinggal di sekitar masjid. Jadi mau dikatakan orang jauh tidak ada tanda-tandanya, mau dikatakan orang dekat tidak ada yang mengenalinya. Summa jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia duduk
mendekat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa dekat? Asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia sandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Sebagian ulama memahami di atas pahanya Nabi, yang menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian ulama yang lain memahami di atas pahanya sendiri, yang menunjukkan adab ketika menuntut ilmu, supaya duduk dengan tenang. Jadi dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasul atau di atas pahanya sendiri. Setelah itu ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Pertanyaannya yang pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Dalam beberapa riwayat yang datang tadi hanya menyebut nama Nabi seperti itu saja, yang menunjukkan keakrabannya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya tentang Islam. Maka Nabi kemudian menjawab, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah, dan engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, orang tadi kemudian berkata, "Shadaqta, engkau benar." Kata Umar, "Kunna na'jibuhu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran sekali dengan orang itu. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Berarti dia bertanya bukan karena ketidaktahuan. Setelah itu dia lanjutkan pertanyaannya yang kedua, akhbirni mal iman. Beritahu saya apa itu iman. Nabi kemudian menguraikan, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan juga beriman kepada kitab yang baik maupun yang beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi pertanyaannya, akhbirni mal ihsan, beritahu saja apa itu ihsan. Nabi kemudian jawab, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya, dan jika tidak bisa seperti itu maka Allah yang melihatmu. Dan dia lanjutkan lagi pertanyaan keempat, mata as-sa'ah, kapan kiamat? Kalau pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga Nabi jawab dengan terperinci. Untuk yang keempat beliau hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dipahami oleh para ulama, maksudnya sama-sama kita tidak tahu. Maka ia kemudian beralih kepada pertanyaan yang kelima. Kalau begitu amaratuhan, tanda-tandanya saja. Nabi kemudian jelas, antali dan amatu rabbataha. Di antara tanda kiamat itu ketika budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antaral uratal hufatal ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan.
Dan ketika engkau melihat orang yang biasanya hidup sederhana, pakaian sederhana, tanpa alas kaki, para penggembala kambing, kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Summa intalaq. Nah, setelah itu orang tadi kemudian pergi begitu saja, tidak diketahui kemana perginya. Umar lanjutkan ceritanya. Falabistu maliya. Berlalulah beberapa hari, saya ketemu dengan Nabi. Terus Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya beberapa hari yang lalu itu? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi kemudian menegaskan, fa innahu Jibril. Oh, itu sebetulnya malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian pokok-pokok ajaran agama. Nah, dari hadis inilah yang kemudian oleh ulama diistilahkan dengan ummus sunnah, induknya sunnah. Kalau surah Al-Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya kitab. Karena surah Al-Fatihah memuat intisari dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Intisari ayat Al-Quran itu ada 5. Masalah tauhid, ibadah, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, kemudian irsyad, tuntunan untuk kebahagiaan hidup dunia akhirat, dan yang kelima kisah-kisah. Itu 5 intisari ayat-ayat Al-Quran. Semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah kemudian dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, dan Nabi sendiri yang menamai itu. Nah, kalau hadis tadi dinamakan dengan Ummus Sunnah, induknya As-Sunnah, karena memuat intisari ajaran agama. Ajaran agama itu oleh para ulama kita dibagi 3. Ada sebagian yang menambahkan 1 menjadi 4, yaitu masalah keislaman, keimanan, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Dan masing-masing ada ilmunya. Tentang Islam itu dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian masalah iman dibahas dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Dan mengenai ihsan dibahas dalam ilmu tasawuf. Ini semua adalah sepertiga dari ajaran agama. Ada yang menambahkan 1, yaitu mengenai asratul kiamat, tanda-tanda hari kiamat atau kejadian-kejadian ya menjelang akhir kehidupan dunia ini. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana bersikap ketika itu terjadi. Ya, tapi intinya adalah Islam, iman, dan ihsan. Saya sengaja mengawali pengajian kita dengan hadis ini karena Pak Ustaz belum sampaikan ini materinya tentang apa. Jadi pengajian itu tidak terlepas dari itu tadi. Ada pengajian fikih, pengajian tauhid, dan pengajian tasawuf. Itu kalau berdasarkan klasifikasi. Ada juga pengajian yang didasarkan kepada sumber agama. Sumber ajaran agama kita intinya 2, Al-Quran. Ada pengajian tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis, sehingga ada pengajian hadis. Ya, sebetulnya pengajian itu intinya 5 itu. Pengajian fikih, pengajian tauhid atau akidah, pengajian tasawuf, kemudian pengajian tafsir, dan pengajian hadis. Nah, nanti kedepannya bisa didiskusikan. Ya, maaf pengurus, sepakatannya pengajian kita ini dalam materi apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan yang dasar-dasar. Jadi baik itu dalam persoalan fikih maupun dalam masalah tauhid, begitu juga dalam masalah tasawuf, itu diawali dengan kesucian. Meskipun tentu tinjauannya beda-beda.
Kalau fikih kesucian itu dibahasakan dengan taharah. Kemudian di dalam tauhid kesucian itu dibahasakan dengan membersihkan hati kita dari kemusyrikan. Kemudian dalam tasawuf itu dibahasakan dengan taubat. Jadi ada stasiun-stasiun, halte-halte maqamat menuju kepada Allah, dan halte pertamanya adalah taubat. Kita mulai dari taharah, kesucian. Suci itu 4 tahapannya. 4 tahapannya. Yang dibahas di fikih yang paling mendasar tingkat pertama, yaitu sucinya tubuh dari 2 hal, najis dan hadas. Kemudian sucinya pakaian dan tempat kita salat dari 1 hal saja, yaitu dari najis. Jadi kalau pakaian ini yang kita pakai salat, kemudian tempat di mana kita salat itu disucikan dari 1 hal saja, disucikan dari najis. Tapi kalau tubuh kita ini disucikan dari 2 hal, disucikan dari najis dan disucikan dari hadas. Apa bedanya najis dengan hadas? Beragam penjelasan ulama kita. Saya sampaikan yang paling mudah dipahami. Kalau najis itu benda, yang apabila benda ini mengenai tubuh, atau dia ada pada pakaian, atau ada di tempat kita mau salat, maka benda itu mesti dihilangkan, dan yang terkena mesti disucikan. Itu najis. Jadi najis itu berupa benda. Kalau hadas, keadaan. Hadas itu keadaan. Kalau ada seseorang berada dalam keadaan yang dimaksud, maka dia tidak boleh salat sampai dia mensucikan dirinya dari keadaan itu. Dia harus keluar dari keadaan tersebut dengan cara sesuai dengan jenis hadasnya, kecil atau besar. Saya berikan contoh untuk memudahkan dalam memahami perbedaan antara najis dengan hadas. Misalnya, mohon maaf ibu ya, ada seorang perempuan yang haid. Kalau haid tentu ada darah yang keluar. Darah itu benda. Karena darah ini benda, maka dia adalah najis. Sehingga kalau misalnya ada darah haid yang mengenai pakaian, pakaian itu tidak boleh dipakai untuk salat karena darah itu najis. Katakanlah misalnya perempuan tadi sudah berhenti keluarnya darah, tidak ada lagi darah yang keluar, dan tempat keluar darah pun bahkan sudah dibersihkan, sudah dicuci. Pertanyaannya, apakah perempuan itu sudah bisa langsung salat? Belum. Kenapa belum? Padahal sudah tidak ada lagi najisnya, tempat keluarnya najis pun juga sudah dibersihkan, sudah dicuci. Jawabannya karena dia masih dalam keadaan berhadas. Dia baru boleh salat apabila dia mensucikan dirinya dari hadas itu. Caranya dengan mandi, karena haid itu adalah hadas yang besar. Contoh yang lain yang lebih umum, misalnya ada yang buang air kecil atau buang air besar, yang keluar itu benda. Karena benda maka dia adalah najis. Ada air kencing yang keluar itu najis. Ada kotoran yang keluar itu adalah najis karena dia benda. Misalnya kita sudah membersihkan diri kita setelah buang air, kita sudah beristinja, tidak ada lagi Pak di situ najis. Apa kita sudah bisa langsung salat? Jawabannya tentu saja belum. Nah, kenapa belum bisa? Nah, sudah tidak ada lagi najisnya. Karena masih dalam keadaan berhadas. Kita baru boleh salat apabila keluar dari hadas itu. Cara keluarnya itu dengan berwudu, karena itu tadi adalah hadas yang kecil. Nah, ini dibahasnya di fikih ya, jadi bagaimana mensucikan diri dari najis dan hadas. Kemudian taharah level yang kedua, yaitu mensucikan anggota tubuh kita. Mensucikan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Bagaimana mensucikan mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana mensucikan lidah kita
dari ucapan yang diharamkan oleh Allah, mensucikan telinga dari mendengar perkataan yang diharamkan oleh Allah, mensucikan tangan dari mengambil yang bukan milik kita atau menyentuh yang diharamkan di sana, mensucikan kaki kita dari melangkah ke tempat maksiat. Nah, itu tahara level 2. Kemudian di atasnya sedikit level yang ketiga, mensucikan hati. Sini masuk tauhid, masuk juga dasar-dasar tasawuf. Jadi mensucikan hati dari kemusyrikan. Kemudian mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela. Mensucikan hati dari riya. Mensucikan hati dari sifat takabur. Mensucikan hati dari sifat pendendam, sifat pemarah. Mensucikan hati dari kikir. Mensucikan hati dari hasad atau iri. Mensucikan hati dari sifat rakus, mensucikan hati dari buruk sangka dan seterusnya. Yang di atasnya lagi mensucikan sir. Apa itu sir? Ini bahasanya tasawuf. Jadi dalam diri kita itu ada qalbu, Indonesianya hati. Kemudian ada ruh, ada ruh. Kemudian ada ruhnya ruh. Jadi ruh itu sendiri punya ruh. Itu yang dinamakan dengan sir. Dan masing-masing ada fungsinya. Kalau qalbu itu fungsinya untuk ma'rifah, untuk mengenal Allah. Kalau ruh itu fungsinya untuk mahabbah, untuk mencintai Allah. Kalau sir fungsinya untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah SWT. Itulah yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi ketika menjawab pertanyaan Jibril. Beliau menjawab bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Bagaimana supaya engkau beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Jika tidak bisa seperti itu, maka Allah yang melihatmu. Ini maqam musyahadah, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang fungsi dari sir, ya, fungsinya. Tapi paling tidak qalbulah, bagaimana supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena awwaluddin ma'rifatullah. Awal mulanya seseorang itu disebut beragama, yaitu ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ma'rifah biwujudillah, ya, mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak tahu Allah itu ada, ya dia tidak disebut beragama. Orang beragama itu mengenal ada Allah, ada pencipta. Kemudian ma'rifatu biwahdaniyatillah, mengenal keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengenal dan tahu, mengimani Tuhan itu ada, ya, tapi dia tidak mengimani keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Karena Allah itu ada zatnya, ada namanya, ada sifatnya, dan ada af'alnya. Kita ini manusia, akal yang kita miliki tidak bisa menjangkau zatnya Allah. Maka Nabi sejak awal sudah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah, fikirkanlah ciptaannya Allah, wala tatafakkaru fi zatillah, tapi jangan pernah memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa ulama kita, kullu ma khatara ala balik wallahu bi khilafih. Semua yang masih bisa terlintas dalam benakmu, maka Allah tidak seperti itu. Jadi kalau masih bisa terlintas di benak, nah berarti Allah tidak seperti itu. Karena kaidah dasarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Di antaranya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Juga di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh menyandarkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk. Seperti misalnya, ya, kalau kita ini makhluk bertempat, kalau Allah itu tidak bertempat.
Allah itu tidak bertempat. Karena kalau Allah bertempat, berarti Allah Subhanahu wa taala dibatasi oleh tempat itu. Bagaimana mungkin Allah bertempat sementara Allah sudah ada sebelum adanya tempat? Lalu kemudian Allah menciptakan tempat. Maka Allah tidak akan pernah terikat, tidak akan pernah dibatasi oleh tempat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, saya kira untuk pertama ini saya sampaikan garis besarnya saja tentang agama ini. Saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Ada seorang budak di Nabi ditanyain Allah, dia mengatakan Allah di atas, lalu dia katakan bebaskan budak. Ada dia telah beriman, dia mengatakan Allah ada di atas. Dan kemarin itu dibesar-besarkan bahwa inilah yang benar. Kalau tidak salah ada sebuah di panggilan BC ada sekian buku dia tulis bahwa Allah itu berada di atas. Kemudian disambung juga dengan mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan bumi dan langit, Dia bersemayam di atas aras, berarti ternyata Allah sudah ada di atas. Baik. Makanya kenapa kita selalu mengatakan bahwa Allah tidak? Ya. Oke. Dua yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, hadis tentang seorang jariyah, tentang seorang jariyah, seorang budak perempuan yang ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, redaksinya beragam. Jadi redaksinya itu beragam. Sehingga ulama hadis mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna. Hadis itu diriwayatkan secara makna. Tidak ada yang mengatakan di hadis itu di atas di dalam riwayat. Riwayat itu beragam. Ada yang bunyi pertanyaan, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Nah, di mana Allah? Terus dia menjawab, "Fis sama," di langit. Atau ada yang memberi isyarat, ya, memberi isyarat. Kemudian di hadis sebutkan, bebaskanlah dia karena dia adalah orang yang beriman. Tapi tidak semua riwayat hadis seperti itu bunyinya. Ada yang riwayatnya Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah?" Dia menjawab, "Iya, saya beriman." Begitu bebaskan. Kita ambillah riwayat yang biasa dijadikan dasar, bahwa dia mengatakan fis sama. Nah, begini. Keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dulu, bahwa Tuhan itu adalah sembahan-sembahan yang ada di bumi. Makanya mereka kemudian membuat patung-patung itu, membuat berhala-berhala itu yang disembah. Sehingga ketika jariyah tadi menunjuk fis sama, itu menunjukkan bahwa dia punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan orang Arab jahiliyah ini. Pun tidak sama keyakinannya. Berarti ini adalah budak perempuan yang beriman. Itu satu. Yang kedua, yang namanya di atas, ada yang dari segi makan, ada dari segi makanan. Makan itu tempat, makanan itu kedudukan. Contoh, katakanlah misalnya ada satu acara ini Pak, ada satu acara. Misalnya gubernur, ya gubernur saja. Dia di lantai bawah ini gubernur. Nah, terus kita ini masyarakat biasa malah di lantai 2. Sekarang pertanyaannya, siapa yang di atas, gubernur atau kita Pak? Gubernur atau kita ini masyarakat biasa? Yang di atas siapa? Gubernurnya atau masyarakat? Secara makan. Nah, kalau secara makan kita yang di atas. Tapi kalau secara makanan, gubernurnya di atas. Jadi kalau disebut di atas itu bukan berarti menunjukkan tempat, tapi itu menunjukkan makanan, menunjukkan kedudukan. Allah itu tinggi kedudukannya, bukan berarti menempati tempat di atas kita. Kemudian ayat tadi,
Di Al-Quran kan sering sekali disebut, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ayatnya benar, Allah itu istiwa di atas arsy. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah istiwa di atas arsy? Jawabannya pasti iya, Allah istiwa di atas arsy. Tapi kalau ditanya apakah Allah bersemayam di atas arsy, tunggu dulu. Bagaimana cara kita memaknai bersemayam? Kan ini terjemahan Pak, bersemayam itu. Jadi sebetulnya ini persoalan penerjemahan. Seandainya tidak diterjemahkan seperti itu, tidak muncul permasalahan. Bersemayam itu bahasa Indonesia. Coba kita lihat kamus, apa sih artinya itu bersemayam? Apa artinya bersemayam? Di kamus-kamus bahasa Indonesia, karena ini kosakata dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa arti dari bersemayam itu. Bisa diterjemahkan berdiam, ya, bertempat, mungkin duduk, hadir, kan itu diantara kata-kata bersemayam. Makna-makna yang seperti ini tidak tepat kalau disandarkan kepada Allah. Apalagi kalau dimaknai duduk, Pak. Imam Syafi'i itu keras sekali, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, siapa yang mengatakan bahwa Allah itu duduk jalasa alal arsy. Kalau dia maknai istawa itu dalam arti duduk, kata Imam Syafi'i, dia sudah kafir. Kalau dia memaknai istawa dalam arti duduk. Sebetulnya istawa banyak sekali maknanya dalam bahasa Arab. Cuma kemudian di penerjemahan yang dipilih bersemayam. Jadi jangan di kepala kita itu, oh memang Allah yang menyatakan bahwa dia bersemayam. Itu terjemahan. Yang disebut di Al-Quran, Allah istawa alal arsy. Allah istawa di atas arsy. Tapi apa makna istawanya? Nah, kita lihat penjelasan ulama kita. Belasan makna dari kata istawa itu. Tidak semuanya berarti bersemayam. Di antaranya, istawa bisa berarti istawa'ala, menguasai. Itu diantara makna istawa, menguasai. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak yang memaknai istawa alal aras, artinya Allah menguasai aras. Allah menguasai aras. Apakah yang lain tidak dikuasai oleh Allah? Dikuasai juga. Ada gaya bahasa Arab yang disebut zikrul juz'i wa urida bihil kul li ahammiyati hadzal juz'. Disebut sebagian padahal yang dimaksud keseluruhan. Mengapa sebagian itu yang disebut? Karena begitu pentingnya bagian yang disebutkan tadi. Di bahasa Indonesia juga sebetulnya dikenal gaya bahasa seperti itu. Saya tidak tahu apa pars pro toto atau totum pro pars pro toto ibu ya. Di bahasa Indonesia barangkali pars pro toto. Contoh misalnya ini dalam bahasa Indonesia. Saya sudah lama tidak pernah melihat batang hidungmu. Kita katakan, Pak, tidak pernah melihat batang hidung. Apa cuma batang hidungnya tidak pernah dilihat? Bukan, semua badannya tidak pernah kita lihat. Tapi kita sebut batang hidung. Udah lama, udah pernah ini batang hidungmu tidak pernah kelihatan. Bukan cuma batang hidungnya, Pak, semuanya. Tapi kenapa batang hidungnya yang disebut? Disebut sebagian menunjukkan ke seluruh. Karena pentingnya ini bagian disebut. Kalau ini saja tidak kelihatan yang menonjol, apalagi yang lain, kira-kira bahasanya seperti itu. Di Al-Quran juga digunakan. Misalnya di Al-Quran Allah berfirman, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Pada sebagian malam hendaklah mereka bertasbih, begitu juga selesai sujud. Apa maksudnya selesai sujud? Selesai sholat. Jadi kalau orang selesai sholat disunnahkan bertasbih. Al-Quran menyebut sujud, yang dimaksud salat. Jadi sujud itu satu bagian dari salat. Nah, seperti itulah ketika Allah mengatakan Allah itu istawa dalam arti menguasai aras, maka yang dimaksud menguasai seluruh ciptaannya. Kalau aras saja yang begitu agung dikuasai oleh Allah, apalagi yang lainnya. Jadi kalau kita memaknai bersemayam, bertempat tinggal di situ, hadir di situ, duduk di atasnya aras,
maka itu tidak benar. Sederhana saja, Pak. Sederhana. Di hadis Nabi menyatakan kan Allah, ini Allah sudah ada. Allah sudah ada ini. Walam yakun syai'un ghaira. Selain Allah tidak ada. Jadi ketika itu yang ada hanya Allah. Langit tidak ada, aras pun tidak ada. Pada saat Allah ada, yang lain tidak ada. Di mana Allah? Tidak bertempat. Lalu setelah itu Allah menciptakan tempat. Allah ciptakan aras. Apakah kemudian keadaan Allah itu berubah? Tidak pernah berubah. Allah itu tidak pernah mengalami perubahan dalam hal apapun. Karena yang berubah itu makhluk. Kalau Allah tidak pernah mengalami perubahan. Saya bahkan tambahkan Pak alasan sebagian orang. Oh tapi itu waktu Nabi Mi'raj, waktu Nabi Mi'raj kan beliau menjumpai Allah di langit kan, begitu ya. Nah, begitu. Jadi Sidratul Muntaha itu bukan tempat tinggalnya Allah. Tapi Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Nabi untuk menjumpainya. Jangan karena Rasulullah Mi'raj ke langit, kemudian kita memahami bahwa berarti Allah ada di atas langit. Kalau pemahaman kita seperti itu, coba kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa pernah tidak menjumpai Allah? Nabi Musa pernah, Pak. Di mana? Di Bukit Tursina. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa Allah itu tinggal di Bukit Tursina? Karena Nabi Musa menjumpai Allah di Bukit Tursina. Tidak pernah ada satupun ulama yang mengatakan begitu, bahwa Allah itu tinggal di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Nabi Musa untuk menjumpainya. Langit itu tempat yang dipilih oleh Allah bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjumpainya, tapi bukan tempat tinggalnya Allah. Kalau hanya karena ada ayat yang menyebut fis sama, di langit, di Al-Quran juga ada yang menyebut Allah itu ilahun fis sama, Allah juga ilahun fil ardi. Allah itu Tuhan di langit, Allah juga Tuhan di bumi. Itu tidak menunjukkan tempat tinggalnya, tapi yang dimaksud adalah Allah berkuasa di langit, Allah juga berkuasa di bumi. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Bahwa ketika yang seperti saya sampaikan tadi, dan sebagian besar itu rata-rata saudara kita, mohon maaf, saudara kita sebagian yang maksudnya kurang begitu ini, seolah-olah agama itu hari ini akan dilogikakan maksudnya. Ketika mereka mengatakan hal yang seperti itu dan memberikan contoh yang konkret, seperti dia katakan, contoh kalau Anda berdoa, kok kenapa angkat tangan? Kenapa Anda mengangkat ke atas? Berarti secara spontan naluri dia berada di atas. Maka ketika dia mengatakan seperti ini, saya yakin dan percaya saudara kita tidak sedikit yang diproses. Baik. Oke, kalau dikatakan karena kalau kita berdoa kita angkat tangan, berarti itu artinya Allah ada di atas. Sekarang kalau kita salat menghadapnya kemana? Apakah Allah juga ada di tempat kita menghadap? Kan tidak. Sekarang kalau kita sujud, gimana caranya sujud? Kita merebahkan diri kita kemudian di lantai. Apakah itu artinya Allah ada di bawah? Kan tidak. Langit itu kiblatnya doa, bukan menunjukkan Allah ada di atasnya langit. Ya, sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya orang yang salat. Jadi itu sama sekali tidak menunjukkan tempat tinggalnya Allah. Ya, orang berdoa seperti ini, itu kiblatnya doa itu langit. Kalau kita salat, kita tadi salat Pak semua menghadap ke sana juga, menghadap ke sana semua. Tapi itu tidak menunjukkan Allah ada di sana, bertempat tinggal di sana. Pada saat kita sujud semua sujud ini. Itu juga tidak menunjukkan bahwa Allah ada di bawah. Jadi yang seperti itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Sebetulnya yang seperti itu ulama sudah jelaskan dari dulu-dulu Pak, itu dijelaskan. Cuma kadang-kadang mohon maaf, kita sebagian orang malas membaca atau ya belum membaca saja.
tentang penjelasan dari para ulama kita. Kan bukan orang biasa yang menyampaikan seperti itu. Iya. Jadi itulah harus dibentengi saudara-saudara kita, karena tadi soalnya dia akan dilogikakan. Maka ketika ada pernyataan yang seperti itu mudah dilogikakan, secara akal diterima, maka dia akan tidak sedikit saudara kita kesalahan. Iya. Jadi bagaimana caranya memproteksi saudara-saudara kita ini, karena ini hari ini yang terjadi. Iya. Ya caranya ya dengan ilmu, Pak, dengan ilmu. Nah, ilmu itu pupuknya iman. Nah, itulah pentingnya ada pengajian. Ya, karena kalau hanya mendengar satu pihak saja, baca satu pemahaman saja, tidak ada bandingannya, kan mudah. Tapi coba Pak Muhammad, ketika misalnya tadi dikatakan kalau berdoa kita begini, begini lagi. Ya, tapi ketika misalnya ada yang menjelaskan, sebelum saya mungkin ada menjelaskan, ketika dijelaskan, tapi kalau kita salat menghadapnya ke arah kiblat, itu tidak menunjukkan Tuhan di sana, kan langsung terpatahkan itu. Oh iya, itu masuk logika kita itu. Kalau kita sujud seperti ini ke bawah, apakah itu menunjukkan Allah ada di bawah? Kan tidak juga. Saya kira itu. Cuma belum ketemu ini saja Pak, jawaban atas keraguan-keraguan itu. Situ letak pentingnya kita belajar terus menerus. Itu ya. Maka benar itu pernyataan bahwa kita harus memanggil ustaz atau mubalik yang bersanad sesuai dengan sanad kita. Artinya jangan sembarang memasukkan paham-paham kayak seperti itu. Seandainya seumpama dia yang seperti itu datang menjelaskan yang seperti itu tadi, pasti saya tidak pasti saudara kita pasti ada yang percaya dengan hal itu. Kata guru tadi Mangkos itu mengatakan bahwa ada pepatah mengatakan bahwa semua sakit lagi setiap yang jatuh pasti ada yang pulih. Iya. Apakah harus kita harus selektif memilih hal yang seperti itu? Ya baik, gini Pak, yang namanya kalau bahasa kita guru, kalau di agama itu disebut dengan mursyid, itu dua macam. Ada mursyid yang bersifat umum, ada mursyid yang bersifat khusus. Dakwah itu kan dua macam. Bahasa di dalam Al-Quran, ada dakwah fi sabilillah, berdakwah di jalannya Allah, atau ud'u ila sabil, mengajak ke jalannya Allah. Ada dakwah tidak ada sabilnya, mengajak kepada Allah. Jadi dakwah itu dua macam, mengajak ke jalannya Allah dan mengajak kepada Allah. Itu beda Pak. Kalau mengajak ke jalannya Allah, menjelaskan tentang ini perintahnya Allah, ini larangannya Allah. Kalau mengajak kepada Allah, itu mengajak kita untuk mengenali Allah, mengajak untuk mengenali Allah. Kalau mengajak ke jalan Allah, mengenalkan kita ini perintahnya Allah, ini larangannya. Kalau untuk yang seperti ini biar yang umum-umum saja, guru yang mursyid yang umum saja. Kadang kita tahu semua, oh ini salat perintahnya Allah, puasa perintahnya Allah, biar tidak bersanad ilmunya. Kalau yang seperti itu kan, kita semua tahu berzina itu dilarang, minum-minuman keras itu dilarang, makan babi itu dilarang. Itu dakwah menuju jalannya Allah. Yang membutuhkan guru yang bersanad itu kalau mengenai dakwah fillah, mengajak kepada Allah, mengajak untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, mesti ada izinnya. Kita mengatakan tidak berlebihan itu. Coba kita lihat tugasnya Nabi. Inna arsalnaka bil haqqi syahidan wa mubasysyiran wa naziran wa da'iyan ila Allahi biizni. Coba itu wasiraja munir. Jadi Nabi itu disebutkan beliau adalah mubasysyiran, membawa kabar gembira. Beliau nazir, memberi peringatan. Kemudian da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Bukan ke jalan Allah ini Pak, mengajak kepada Allah. Kemudian sirajan munira. Tapi ada bedanya. Ketika disebut da'iyan ilallah, ada di situ keterangan yang mengikuti. Da'iyan ilallahi
biizni, harus ada izin. Harus ada izin. Allah SWT memberi izin kepada Nabi. Nabi kemudian memberikan izin kepada beberapa sahabat, di antaranya kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Ini dakwah ilallah, bukan dakwah ila sabilillah. Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah mengajarkan kepada beberapa sahabat yang lain dan juga kepada tabi'in. Misalnya kepada seorang tabi'in yaitu Imam Hasan al-Basri. Itu dengan izin. Imam Hasan al-Basri kemudian mengajarkan kepada muridnya yang bernama Habib al-Ajami dengan izin. Kemudian Habib al-Ajami mengajarkan kepada muridnya Dawud at-Ta'i, itu dengan izin. Dawud at-Ta'i kemudian mengajarkan kepada muridnya Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi kemudian mengajarkan kepada muridnya Sari as-Saqati. Sari as-Saqati kemudian mengajarkan kepada muridnya Junaid al-Bahdadi. Beliau inilah yang disebut dengan Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu kelompok ini. Itu Junaid ini yang namanya sanad yang bersambung sampai kepada ulama-ulama kita di bawah. Contoh misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ada sanadnya sampai ke Nabi. Ya, kemudian Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, itu ada sanadnya sampai kepada Nabi. Ya, kemudian ada Abu Najib bin Abdullah As-Suhrawardi, itu sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditarik lagi ke bawah misalnya, ya tadi Abu Najib bin Abdullah As-Suhrawardi itu sampai ke bawah, sampai kepada misalnya Syekh Yusuf Al-Khalwati, itu ada sanadnya. Nah, begitu seterusnya. Itu dakwah ilallah. Tapi jangan juga semua penceramah harus ada sanadnya ini yang datang. Dilihat dulu dia mau sampaikan masalah apa. Kalau ceramah Ramadan ditanya semua sanadnya, berapa Pak yang bisa datang ini untuk isi ceramah Ramadan? Kalau masalah fadilah amal ya sudah, ya. Masalah hukum fikih ya silakan. Yang perlu untuk bersanad itu dalam hal dakwah ilallah, dakwah untuk mengenalinya. Sekiranya Allah. Yang lain ibu-ibu silakan. Silakan Bu. Salam. Coba pelan-pelan Bu, tidak terlalu saya dengar. Maju-maju Ibu, maju-maju. Shaf, iya. Kan biasanya imam sebelum takbir, mari kita luruskan dan katakan sah. Iya. Tapi seandainya begini sudah sah pertama belum penuh, Iya. bentuk lagi sah kedua, apakah ini bisa dikatakan sempurna misalnya banyak? Iya. Jadi seperti ini pengaturan saf itu ya. Selalu dimulai dari tengah pengaturan saf. Wasitu imamakum. Posisikan imam itu di tengah. Ya, artinya kalau kita buat saf mulai dari tengah. Mulai dari tengah. Tengah ke kanan. Kemudian ke kiri, kanan lagi ke kiri. Meskipun tidak harus seimbang, Pak. Tidak harus seimbang, tapi yang jelas selalu dimulai dari tengah. Bisa ada yang lebih banyak. Asalkan yang banyak itu jangan yang kiri. Kanan boleh lebih banyak. Ya. Ada satu, ini rahasia sebetulnya Pak, rahasia ini. Ya. Jangan bilang-bilang siapa-siapa karena rahasia. Meskipun saya sendiri kadang tidak mengamalkan itu, biarlah yang lain supaya dia yang dapat keutamaan. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada mereka yang berada di sebelah kanan saf. Jadi yang di sebelah kanan itu Pak lebih utama daripada yang di kiri. Banyak rahasia ini supaya jangan sampai semua mau di sebelah kanan, tidak ada yang di kiri. Karena itu boleh yang kanan lebih banyak daripada yang kiri, jangan yang kiri. Ya? Ya. Artinya kalau kita mau di kanan cepat-cepat kita datang supaya bisa kita. Ketika saf pertama sudah penuh, baru kita boleh membuat saf yang kedua. Jangan dulu buat saf yang kedua sebelum saf yang pertama itu penuh. Tapi kalau misalnya ada yang membuat sebelum saf pertama penuh, gimana? Salatnya sah atau tidak? Sah salatnya, tapi tidak sempurna. Kan imam itu selalu mengatakan begini kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamam. Yang dia sebut tamam. Tamam itu sempurna, bagian dari kesempurnaan salat. Imam tidak mengatakan bagian fa innahu min sihhatis salat, bagian dari sahnya salat. Oh enggak, bagian dari kesempurnaan. Salatnya sih tetap sah. Sama pengaturannya. Khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya saf laki-laki itu awaluha, yang paling di depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling rendah kebaikannya, saya terjemahkannya begitu. Biasanya si orang terjemahkan seburuk-buruk. Janganlah seburuk-buruk. Masa safnya buruk? Sudah salah. Yang paling rendah kebaikannya, yaitu yang terakhir. Nah, jadi pengaturan saf, laki-laki dewasa, baru anak laki-laki, kemudian perempuan anak-anak, baru perempuan dewasa. Tapi ibu kan yang dewasa sukanya di depan. Nah, Pak Nabi aturnya itu yang anak perempuan dulu, tidak apa-apa, tetap safnya sah. Sama kalau misalnya ada anak-anak Pak di depan, yang laki-laki dewasa di belakang, ini sah atau tidak? Sah. Sah. Kalau dari segi sahnya. Cukup ibu ya. Allahu a'lam. Masih ada, silakan. Ya biar ibu dulu Pak. Nah, silakan ibu. Assalamualaikum. Kalau sudah tidak bisa lagi orang masuk ke dalam, berarti penuh itu. Selama orang masih bisa masuk, berarti belum penuh. Bukan karpetnya nih, orang kan masih bisa masuk ke situ. Selama masih ada yang bisa masuk, berarti belum penuh. Artinya masih ada yang bisa masuk. Itu Bu ya. Silakan. Mohon penjelasan tambahan. Coba, mohon maaf, tapi ibu ya, silakan. Ya, diulangi Pak. Penjelasan tambahan dengan ayat walillahi samawati wal ardh. Walillahi. Fa aina tuwallu fasama wajhu. Fa aina tuwallu fasama. Baik. Fa aina tuwallu fasama wajhullah. Itu titik pertanyaannya Pak ya. Maka dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Ini termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Wajah Allah itu mutasyabihat. Terhadap ayat mutasyabihat ada dua sikap yang tidak boleh kita pegangi. Ada dua yang boleh, ini pilihan. Yang tidak boleh itu yang mana? Yang tidak boleh satu ta'til, tidak boleh menolak. Tidak boleh kita mengatakan oh tidak benar itu, buat dimanapun kita menghadap di situ wajah Allah. Tidak boleh, karena ayatnya ada. Tapi yang kedua tidak boleh juga tasbih. Tasbih itu tidak boleh menyerupakan. Jadi ketika disebut wajah Allah, jangan serupakan wajah Allah itu dengan wajah makhluk. Tidak boleh diserupakan. Jadi dua sikap ini tidak boleh Pak.
Satu, tidak boleh taktil, tidak boleh menolak, dan yang kedua tidak boleh tasbih, ya, tidak boleh untuk menyerupakan. Jadi yang boleh seperti apa? Dua sikapnya ulama. Yang pertama namanya adalah takrir wa tamrir, imani dan lewati. Ya, saya mengimani bahwa kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Tapi seperti apa itu maksudnya? Saya serahkan kepada Allah. Itu namanya takrir wa tamrir, imani dan lewati. Sikap yang kedua, takrir wa ta'wil, imani dan takwilkan. Saya mengimani bahwa kemanapun saya menghadap, disitulah wajahnya Allah. Tapi apa maksudnya ini? Ditakwil. Kalau wajah makna harfiahnya kan wajah ini bagian dari anggota tubuh. Tentu itu tidak sesuai untuk disifatkan, disandarkan kepada Allah SWT. Maka ditakwil maknanya, ya, ditakwil maknanya. Disitulah wajahnya Allah. Maksudnya apa? Ya, kita akan melihat kuasa Allah di mana saja kita menghadap. Di mana saja kita menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasanya Allah SWT ada di mana saja. Kenapa sering disebut wajah di Al-Quran? Wa yabqa wajhu rabbi. Wajah itu bagian tubuh kita yang paling mulia. Kalau makhluk Pak, kan paling mulia ini bagian tubuh kita wajah, ya, paling mulia ini wajah kita. Saya kalau orang memukul itu tidak boleh pukulan diarahkan ke wajah, ini bagian tubuh yang paling mulia. Ada orang jatuh sarungnya yang ditutupi wajahnya. Kalau sarungnya yang jatuh sarung, wajahnya yang ditutupi. Kenapa wajahnya yang ditutupi? Nah, yang kelihatan yang di bawah. Jatuh wajahnya yang ditutupi. Karena wajah ini bagian tubuh yang paling mulia, kita mengatakan biar tidak kelihatan di bawah, yang penting jangan kelihatan wajah saya. Ya, wajah bagian tubuh yang paling mulia. Maka sering disebut itu wajah dia. Sama dengan tangan Allah. Kalau tangan itu prinsipnya tadi satu, imani dan lewati. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Ada juga ayat bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Bisa juga yang kedua, takrir wa ta'wil, imani dan takwilkan. Tangan itu ditakwil dengan kuasa. Dan itu sudah dikenal dalam bahasa Arab seperti itu. Bahasa Indonesia pun juga mengenali. Dia memerintah dengan tangan besi, bukan berarti tangannya terbuat dari besi, tapi dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Terus kedua tangannya terbentang luas, maksudnya pemberian. Karena orang itu memberi yang normal pakai tangan. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, pakai apa kita memberi? Kan pakai tangan, tidak pakai bagian tubuh yang lain. Jadi ketika disebut di Al-Quran kedua tangannya terbentang luas, pemberian Allah. Jadi jangan pakai tadi taktil, tasbih, tinggalkan itu tidak boleh. Yang bisa kita pakai prinsip pertama takrir wa tamrid, yang kedua takrir wa ta'wil. Mana yang baik? Guru kami di Al-Azhar itu mengajarkan kalau yang pertama itu aslam, lebih selamat. Ya saya imani dan saya serahkan maknanya kepada itu, lebih selamat. Kalau yang kedua ahkam, lebih cerdas, lebih bijak. Itu kata guru kami. Jadi terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana, mau yang lebih selamat atau yang lebih bijak. Kalau yang lebih selamat, imani dan serahkan maknanya kepada Allah. Kalau mau yang lebih bijak, lebih cerdas, imani dan takwilkan. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Silakan. Sebentar lagi Bunda. Silakan. Baik. Ya. Oh, tidak dicuci. Oh, baik. Jadi seperti ini Pak ya. Saya ulangi. Jadi kalau najis itu dia adalah benda. Najis ini benda. Kalau hadas itu adalah keadaan. Hadas itu adalah keadaan.
Jadi pada saat seseorang itu buang air kecil, jelas itu benda, ini ada benda ini. Kelihatan kan keluar itu benda itu. Pada saat kita buang air besar, ada juga benda yang keluar. Yang keluar itu adalah najis. Itu najis. Nah, sehingga karena ini keluar najis, maka kemudian tempat keluarnya itu kemudian kita cuci, kita bersihkan. Kalau orang kentut, Pak, angin itu selama dia masih angin saja, nggak kelihatan ini angin. Kecuali kalau angin itu keluar membawa benda. Kan biasa ada orang kentut, tapi ada juga benda yang dia bawa keluar. Dia keluar juga najis itu. Maka dalam kondisi yang seperti itu, dicuci juga tempat keluarnya. Tapi kalau sekedar angin saja tidak. Kenapa dia berwudu? Karena dia tetap berhadas. Jadi bukan najis yang membuat wudu itu batal, tapi hadas. Biasa orang keliru. Ada orang dari rumah jalan kaki ke masjid, terus kakinya menginjak tai ayam. Dia cuci kakinya, wudu lagi. Tidak usah wudu, karena tidak membatalkan wudu. Injak tai ayam itu tidak membatalkan wudu. Cuma kita tidak boleh salat kalau tidak dicuci kaki, karena sudah terkena najis. Jadi kalau najis, hilangkan saja itu najisnya, hilangkan, kelihatan kan, dihilangkan. Tapi tidak membuat batal wudu. Yang membuat batal wudu itu adalah hadas. Sama juga, Pak. Yang membatalkan wudu hadas. Bukan dosa yang membatalkan wudu, hadas. Kalau orang berbohong, itu dia berdosa, tapi wudunya tidak batal. Nah, seandainya berbohong membatalkan wudu, berkali-kali kita wudu lagi. Tapi tidak membatalkan. Cuma kita berdosa tapi tidak membatalkan wudu. Orang kentut tidak berdosa, tapi batal wudunya. Nah, jadi kalau misalnya kentut, Pak, selama cuma angin saja, tidak ada benda yang keluar, maka tidak wajib untuk dicuci. Tapi ada yang saya ingin sampaikan, ini penting ini. Setiap kita bangun dari tidur panjang, maka jangan langsung wudu, dibersihkan itu. Mohon maaf, dibersihkan lobannya, Pak, itu dosa. Setiap kita bangun dari tidur panjang, karena ini mata kuncinya dubur. Begitu kita tidur, kuncinya terbuka. Kalau kita teliti, itu sebetulnya ada lendir-lendir, Pak, itu. Kalau kita bangun dari tidur malam, jadi dibersihkan dulu. Itu minimalnya. Malah kalau bisa kita mandi. Saya itu kebiasaan, Pak, tiap sebelum salat subuh mandi dulu. Makanya kalau aja agak jauh-jauh biasa terlambat. Nah, biasa juga kita sudah mandi, sudah siap-siap, mau lagi buat air besar. Nah, itu tusu. Ya, jadi minimal dibersihkan kalau kita bangun dari tidur yang panjang. Kan biasa ada orang tidak buang air besar, jain cuma buang air kecil saja. Ini cuma di depannya saja yang dibersihkan, wudu. Padahal terbuka itu sebetulnya, Pak, loban itu pada saat kita tidur panjang. Maka seyogianya dibersihkan dulu. Itu, Pak. Allah. Kenapa, Ibu tadi? Tadi masih berlanjut dengan masalah salat itu kan jenis perempuan, Ustaz. Kan ini ada hijab. Iya. Cuma seperti yang punya sana di Anda sudah tidak ada hijabnya, itu masih sempurna salat kalau kami sih. Iya. Jadi sebetulnya pada awal-awalnya itu di masa Nabi tidak ada hijab seperti ini. Itulah sebabnya disunnahkan di antara hikmahnya Nabi itu perintahkan kalau selesai salat, posisi duduknya tetap sama yang laki-laki, berzikir menghadap ke depan. Itu kasih kesempatan yang perempuan untuk keluar duluan dari masjid. Jadi dalam salat seperti itu. Jadi tidak disyaratkan harus ada hijab begini, tidak disyaratkan seperti itu. Itu pula hikmahnya kenapa Nabi atur saf, laki-laki dewasa baru anak laki-laki, anak-anak laki-laki baru anak-anak perempuan. Kenapa? Supaya yang laki-laki itu tidak mencuri-curi pandang ke belakang. Saya mohon maaf, ada juga kadang-kadang ketika salat dia melihat ke belakang seperti itu. Turunlah itu perintah untuk ada hijab. Tapi itu bukan persyaratan. Jadi kalau ibu salat tidak ada masalah. Itu, Ibu, ya. Allah. Cukup barangkali, Pak, ya.
Terakhir. Saya tanya tentang salat isra. Salat isra, iya. Kalau saya lihat suasana di sini ada yang lain habis salat subuh 10 menit sudah salat. Oke. Ada yang saya bilang betul yang tepat. Ya. Di hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, "Man shallal ghadata jama'atan." Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Ya, syarat pertamanya. Summa qa'ada yazkurullah. Setelah itu dia duduk mengingat Allah. Bentuknya macam-macam. Bisa membaca kalimat thayyibah. Subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Bisa baca Quran. Itu juga zikir, bahkan zikir yang terbaik. Bisa juga pengajian. Karena kalau kita pengajian kan mengingatkan kita kepada Allah. Zikir semua ini. Zikir semua. Dia duduk berzikir sampai matahari terbit. Summa yazkurullah hatta tatlu asy-syams. Summa yusalli raka'atain. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu, maka dia mendapatkan pahala ka'ajri hajja wa umrah. Seperti orang yang haji dan umrah. Tamma. Pahalanya sempurna. Jadi 3 amal itu secara akumulatif. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, baru salat 2 rakaat. Matahari terbit itu sekitar 15 menit. Jadi matahari itu terbit sekitar 45 menit setelah masuknya waktu subuh. Subuh saja berapa sekarang? Bukan 45. Saya ingat itu. 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit dari masuknya waktu subuh. Bukan selesainya subuh, masuknya subuh. Jadi misalnya subuh jam berapa? 4.56. Nah, berarti 1 jam 15 menit dari situ. Itu matahari terbit. Jadi jam 4.56 berarti 1 jamnya 5.56. Nah, berarti jam 6:10 itu matahari terbit. Kalau mau hati-hati tambah 10 menit setelah matahari terbit. Karena kalau ditambah 10 menit berarti matahari itu sudah naik seukuran 1 tombak. 10 atau 15 menit. Nah, sekarang ini sudah bisa. Sudah bisa kita melaksanakan salat isra. Dan tidak harus persis waktu itu. Misalnya pengajian agak lama sampai jam 7. Gimana kalau jam 7 masih bisa? Itu masih bisa. Jadi walaupun kita di masjid ini salat subuh jamaah, kemudian sudah zikir, tinggal satu lagi, tinggal salat 2 rakaat. Cuma kita ini kan manusia begini. Kalau sesuatu itu abstrak, tidak langsung kelihatan mata, kadang-kadang kita kurang tertarik. Beda kalau langsung kelihatan mata. Seandainya ada orang kaya raya, ada orang kaya, dia katakan, siapa yang ikut salat subuh berjamaah, terus dia ikut pengajian sampai matahari terbit, setelah itu dia salat, saya kasih uang 500.000. Pasti penuh ini masjid ini, Pak. Pada 500.000 itu janjinya, penuh ini masjid. 500.000. 100.000 mau? 100.000. Pasti penuh, Pak. Karena kelihatan itu uang 100.000 kelihatan. Padahal Nabi janji berlipat-lipat ganda daripada itu, haji dan umrah sempurna lagi. Berapa biaya sekarang haji dan umrah, Pak? Puluhan juta. Kalau mau haji ratusan juta lagi. Kalau mau haji yang plus. Cuma kita tidak lihat itu pahala, sehingga kadang-kadang kurang tertarik. Nah, yang dibutuhkan adalah keimanan kita. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan tadi, katakanlah ada halangan dia sampai setelah sholat subuh, kemudian ada halangan, kemudian dia lanjutkan di rumah. Ya. Apakah masih termasuk di dalam nuansa hadis ini? Baik, begini. Kan sering juga orang tanya, apa kita bisa salat israk itu tanpa memenuhi persyaratannya tadi? Bisa, tapi pahalanya tidak sama. Kalau masalah bisa, tapi pahalanya tidak sama. Kalau masalah bisanya, bukan persyaratan itu, Pak, ya. Bukan persyaratan bolehnya, tapi persyaratan untuk mendapatkan keutamaannya.
Jadi kalau mau dapat pahalanya, ya syaratnya dipenuhi itu 3. Tapi bukan persyaratan bolehnya salat isra. Biasa ibu-ibu tanya, Ustaz, kalau saya tidak pergi ke masjid salat, apa saya boleh salat di rumah? Boleh, tapi pahalanya tidak seperti yang dijanjikan. Jadi bukan persyaratan sahnya, tapi persyaratan keutamaannya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi nanti kaitannya kapan? Bagaimana kan dikatakan sudah duduk berzikir Ya. sampai terbit matahari. Untuk mendapatkan pahalanya. Terus bagaimana yang keluar ada usus umpama? Pada usul tidak ada masalah. Ada usul kita mau buat hajat silakan. Masuk lagi kembali. Kalau buat hajat. Apakah ketika masuk dalam masjid itu Ustaz, dari kamar kecil harus dia sholat tahiyatul masjid ataukah duduk kembali seperti biasa? Oh iya. Setiap kita masuk masjid disunahkan untuk tahiyatul masjid dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafiyah, kalau kita masuk masjid pada waktu yang dilarang salat, maka tidak tahiyatul masjid. Tapi panjang lagi penjelasannya itu Pak, karena 2 mazhab ini masing-masing ada dasarnya. Ada dasarnya dan ada cara istinbat hukumnya. Tapi satu saja lah, kalau mazhab Syafi'i, pokoknya setiap masuk masjid kapan saja tahiyatul masjid. Kapan saja masuk masjid, tahiyatul masjid. Meskipun pada waktu yang dilarang untuk salat. Itu kesimpulan sederhananya Pak kalau mazhab Syafi'i. Saya kira itu Pak. Kayaknya masih ada lanjutannya, cukup dulu ya. Demikian kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna warham masyayikhana wa masyayikha masyayikhina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ighfir li ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.